Oke, Oke, Mas Banon, Mas Asita, Mas Pupo. Ini Mas, taruh aja bisa nggak? Bisa nggak ditaruh kurang aja? kurang ini. ya kayaknya Oh, lebih kalau ngomong harus begini ya? nggak harus banget Oh, sih, harusnya tapi tak telan aja gimana? Caranya gini, Mas. Caranya gini. ya segitulah. Oke. Biar Oh, segini junior ya. yang Oke. yang memegangkan senior kan, Ya. itu hierarki cukup berarti di sini kayaknya. Mas Pupuh Romansa, Mas Asita Kaladewa, dan kita kedatangan tamu Mas Kris Mantono Kiamai. Oke. Jalannya Tak Mas Om. ding tak ding ding. Ya di belakang gimana? Ini sebetulnya kita nggak tahu mau ngobrol-ngobrol apa ya. Yang pasti ngobrol pantomim toh yang pasti. Ya Karena toh? ini tokoh-tokoh pantomim ya. Pantomimer Dari Yogyakarta. pantomimer, saya tukang kebun. Iya. Kebun sayang gitu. Kebunnya pantomim. Ya. Ya, ini waktu Oh, saya ucapkan terima kasih dulu Mas Banon mau datang ke sini sama Mas Kris, sama Mas Pupo, sama ada orang produksi kita, yaitu Mbak Raja. Master. Iya. Master. Iya. Timbang. Ibu-ibu pemberani ini loh. Ini saya harus banyak belajar dengan Bu. Karena salah satunya pantomim juga harus berani. Krik. Nah, memang itu persoalan dari Nah, ini langsung kita masuk ke manajemen. Kita masuk ke manajemen ya. Biasanya memang kalau seniman-seniman itu ora tegoan Mas ya. Kalau misalkan kalau kita di hire atau disewa untuk main pantomim tampil main pantomim di perusahaan, di kafe atau kolaborasi sama teman-teman musisi. Kamu main di Pesta Pora ya kemarin ya. Itu acara besar toh. Nah, itu manajemennya seperti apa kan? Mungkin saya nggak tahu kamu yang mengurusi itu atau ada orang di balik itu kan pasti nggak enakan lah kita. Nah, kita perlu memikirkan soal manajemen itu tuh. Ya. Bagaimana untuk yang mikirin duit ya duit, yang mikirin kreatif biasanya kita ini kan, karena kita nggak tegaan kan. Nah, itu bagaimana persoalan manajemen bengkel mime teater misalnya dari Mas Nah, Asita ya. Kebetulan Mas Asita ini juga salah satu anggota bengkel mime teater Ya. dan juga ngurus keproduksian mereka juga ya Mas ya. Bagaimana? Ambiar kalau saya ngurusin produksi ya. Apa yang ditanyakan Mas Banon tadi? Urusan manajemen. Manajemen. Soalnya kan kita butuh kayak ibu itu tadi kan ngurusin manajemen kan. Oh iya. Kalau ngurusin kreatif kita, yang ngurusin manajemen beda lagi. Kadang-kadang kita mengundang orang teman-teman manajemen atau ekonomi untuk ngurusin kita para seniman gitu. Manajemen ini artinya apa ya manajemen ya? Ngatur-ngatur. Yang ngatur Memanage, mengatur ya, mengatur biar rapih, biar mengkoordinasi. Saya tuh malah biasanya diatur, Mas. Saya biasanya diatur. Karena waktu kemarin yang ditanyakan Mas Banon tentang Pesta saya Pora. di Pesta Pora. Saya tuh bukan waton ya, maksudnya sudah dijadwalkan, maksudnya latihan hari ini jam segini, latihan ini jam segini. Terus saya tinggal ke sana latihan, terus pentasnya kan di Jakarta. Terus otomatis yang nginep di sana gitu kan. Itu sudah diaturkan semuanya. Saya tinggal manut. Gitu. Yang ngatur itu John Goofy itu loh. Mas Goofy itu. Tapi ada teman manajemen kan yang ngatur itu. Ya. Tapi makanya di balik ini semua kalau aku rasa ya bikin pertunjukan atau bikin acara seorang seniman itu nggak bisa. Kalau menurut saya. Aku yakin lah tadi saya ngobrol dengan Mbak Natasha seperti itu. Ternyata di balik panggung itu waduh, ruwet banget ya. Sampai tadi juga sempat menceritakan Mas Kris cuma pusing tok diem kayak gitu. Ya dia karena seniman itu susah kalau digituin. Karena urusannya kan di atas apa yang mengurusi artistik, aktorannya, ditambah lagi ya nanti snacknya apa itu bingung kita. Asal udah mikirkan komposisi apa musiknya apa, kostumnya apa, harus ditanyai, wah ini snacknya kurang ya Mas. Nah, gitu ya Mas Kris. Gitu Mas Banon. Tapi kalau kemudian saya rasa kita kan udah lama nggak ketemu ya sama Mas Banon, saya nggak ketemu Mas Kris. Kalau Mas Supoh agak sering kesini lah ya. Saya masih sering kadang asisten tukang kebun. Asisten tukang kebun. Kadang bicarakan pantomim. Yang ingin saya tanyakan ke teman-teman itu kemudian begini. Apa kabar pantomimmu? Wah, itu pertanyaan yang dalam. Apa kabar pantomimmu itu artinya kemudian bukan
Bukan, oh Banon yang sekarang sedang latih gini, atau Mas Kris yang sedang mengupayakan bikin apa Papeyo dan AFC, oh Mas Pupo sedang ngelatih di sini. Tapi apa kabar pantomimmu? Ya gitu-gitu. Kira-kira begitu. Yuk, monggo siapa dulu? Karena kakak tertua udah berbicara, kakak kedua. Pertanyaannya angel. Bagaimana pantomimmu? Apa kabar? Apa kabar? Tapi pantomim? bukan kegiatannya. Nah, terus apanya, Mas? Gini, biar agak lebih mudah. Ini yang untuk Nih, nyorong ke suara yang mana? yang itu betul, yang hitam. Oh ini, maksudnya kan gini. Kalau saya, Mas. Nggak usah. Oh enggak. maksudnya kan gini toh. Kalau Mas Opet, apa kabar? Oh Baik. sehat. Karena tubuhnya kelihatan sehat, dia ada Iya. senyum dan kemudian macam-macam. Di balik itu, yo karena saya olahraga, saya kemudian makan, saya minum susu, saya bertemu dengan teman, bercanda-canda, itu kabarnya Copet. Gitu dah. Lah kalau kabarnya pantomimnya Copet, Copet. nah itu seperti apa? Itu Monggo. seperti apa Gitu. gitu ya. Ya sulit juga, nggak pernah pantomim saya itu. Sudah lama sekali tidak main-main pantomim gitu. Jadi pantomimnya terus gimana ya Mas ya? Ngajar tapi kan. Ya, lebih ke banyak mengajarnya. Jadi pantomim bagi saya itu ya melatih tubuh lalu mentransfernya ke teman-teman. Nah, gitu. Itu juga sulit, Mas. Tapi sehat ya kabar pantomimnya ya. Pantomimnya Copet sehat ya. Semoga sehat. Kalau nggak sehat, Karena ada indikasi pantomim yang nggak sehat itu sulit juga. Iya toh? Oh, pantomim melakune cekeh ngomongnya gitu. Ya. Itu kan sulit. Oh, Ya. apakah itu apa sakit gitu. Atau pola pantomim logika geraknya ada kesalahan. Nah, guys. Terkilir. Sorry. Itu nggak tahu saya. Ini kayak pil deh. Misalkan gini toh, oke, kalau kemudian saya tanyakan tentang apa kabarnya pantomim teman-teman, kemudian, nah pertumbuhan apa yang kamu rasakan di pantomimmu? Wah, melalui ngajar bisa aja pertumbuhan toh, mesti saat ngajar itu kan muncul ide apa? Mungkin ide-ide itu yang bisa kita sharingkan masing-masing. Nggak ada ide sebetulnya. Karena Kok angel banget lagi. Kamu introvert ya kamu ya? kok anu ya harapannya besar ya. Kamu apa tadi? Padahal saya tuh ya ODGJ apa ODHJ apa? ODAD. ADHD. rutinitasnya itu ya kayak gitu, apa ngajar terus bagaimana ya untuk melatihkan imajinasi gitu kan. Itu sudah rutinitas gitu. Jadi kalau terus ada perkembangan apa? Nggak ada, Mas. Biasa aja kali itu. Mungkin kalau Mas Banon punya perkembangan. Itu. Ya, saya nggak tahu ya kan. Ya itu. Mungkin dapat ini nih. Itu bisa. Mungkin nanti bisa untuk memantik ya. Ya, Oh itu yang dimaksud. Ya. Oke. Pertama aja ya. Memang mesti dirangsang ya untuk Ya, dalam ya, obrolan ini. itu. Bangun tidur Mas. Sama, saya juga melatih pantomim sebetulnya di beberapa tempat gitu. Akhirnya ide-ide tadi pembuatan cerita, musik untuk sebetulnya untuk FLS2N awalnya ya, tapi kabarnya FLS2N sekarang di SD sudah mungkin akan digantikan dengan drama, tapi dari mengajar itu saya mendapatkan banyak cerita-cerita yang ditampilkan anak-anak ini. Akhirnya saya juga ikut bermain gitu, bahwa saya tidak mau mendiskriminasi bahwa ini cerita anak-anak atau ini cerita dewasa. Saya bisa mengkolaborasikan cerita-cerita itu dan saya memakai tubuh saya sendiri untuk menampilkan cerita itu versi saya gitu. Akhirnya saya mendapatkan itu kalau setiap kali ngajar, oh cerita ini, cerita itu gitu. Saya akhirnya punya banyak cerita untuk ditampilkan akhirnya. Oh, fragmen ya. Tapi apa ya? Saya suka sekali dengan istilah kayak guru tari, namanya Salah. Sebetulnya dia penari agak kontemporer, namanya Salah. Dia asli Prancis. Dia suka menari di mana-mana, dance. Diundang nari di Red Bull, diundang tari di luar negeri kemana-mana. Tapi dia diprotes sama salah satu
fansnya, bukan diprotes sih, ditanya lah, Pak saya pengen belajar sama Bapak gitu, Pak Salah namanya, gimana caranya saya belajar untuk bisa seperti Bapak. Di Pak Salah ini bilang, oh saya nggak pernah ngajar, saya ngajarnya itu ya pas saya perform itu. Kalau kamu melihat saya perform ya itu saya ngajar. Nah itu keren juga sih menurut saya. Sehingga Silakan memang pelajari sendiri gitu ya silakan pelajari sendiri. Saya meneladani istilahnya kan. Itu keren juga sih. Mungkin dia menampik bahwa dia mungkin nggak bisa ngajar juga kali ya. Sehingga dia tampil aja terus. Tapi itu sebagai ilmu juga ya, menurutku itu juga sebagai salah satu metode pengajaran dengan cara meneladani, menjadi teladan gitu. Yang bagus sih dua-duanya ya, bisa melatih sekaligus punya metode dan bisa menerapkan. Namanya panjangnya Salahuddin atau nggak tahu aku. Pokoknya kalau kamu ketik di YouTube nama Salah Friends gitu, Perancis dancer, itu dia bagus banget memang. Kayak gitu-gitu sih kalau saya. Gimana kalau Pantai, mungkin sudah terpantai ini, mungkin ini dulu. belum ada. Mungkin Mas Pupuk dari pihak akademisi, dari Mas Pupuk. Ya ini ada pihak dari akademisi Mas Pupuk, luar biasa. Ya baru membara kan untuk belajar pantomim itu, mangah-mangah itu. Nah, itu kira-kira apa yang membuat Mas Pupuk ini untuk apa? Kok bisa tertarik dan mau sekarang mendalami pantomim? Luar biasa. Mungkin bisa memantik yang lain ya ini nanti ya. Asli memantik yang lain. Dilempar kanan kiri ya. Mungkin kalau dari saya itu pastinya karena saya paling muda di sini, pasti saya akan mencari semacam apa ya, semacam akar pakaian saya. Akar pakaian saya. Dalam arti enggak sih, analogi doang itu. Akar pakaian saya dalam arti saya ini mau berada di jalur apa gitu. Karena ternyata itu penting gitu. Bahkan saya misalnya sempat diskusi dengan teman-teman, apa pentingnya kita dikenal sebagai penulis. Secara profesi itu sangat sederhana gitu, penulis, penyair, novelis gitu, pantomimer, teatrawan pun masih dramawan, sutradara gitu. Apa pentingnya hal itu gitu? Karena kenapa tidak digumpalkan menjadi seniman saja gitu? Tapi salah satu partner obrolan saya tuh bilang bahwa itu bagaimana masyarakat menyederhanakan kamu yang sungguh kompleks. Ternyata memang teman-teman yang bergelut di dunia seni itu kan sangat kompleks ya. Saya yakin Mas Asita walaupun di dunia pantomim bisa gambar, tahu wilayah biologi alam, artistik. Mas Copet juga begitu, nyutradarai, ngajar. Sampean pun juga begitu, menjudi dan segala macamnya. Artinya itu sebagai wujud kesederhanaan kita yang saking kompleksnya itu. Dan kemudian misalnya tak korelasikan dengan pertanyaannya Mas Kris mengenai kok bisa pantomim kayak gitu. Pertama, pantomim memenuhi aspek biologisku. Pertama dari awal itu. Dan kemudian aspek psikisku, Mas. Karena aku bikin karya pantomim itu gak sepaneng. Ngeluhnya karena capek, bukan ngeluh karena sepaneng. Misal tak kasih contoh, aku main film gitu. Selalu ketika aku di lapangan banyak yang grundel aku. Aduh, kok nggak on time sih? Katanya jam segini ini. Waduh, ngomongin aktor yang aktor sekarang tuh by tipe, udah gak by ability, bukan karena pengetahuannya gitu. Ya ngapain aku belajar keaktoran apa jauh-jauh kayak gitu dan segala macamnya gitu. Nah, seni yang membuat aku bahagia dan bisa aku pentas dimanapun tuh pantomim. Dan melatih imajinasiku makin kuat lah gitu. Walaupun belum bisa gambar kayak Mas Asita gitu. Itu setidaknya itu. Itu kamu main film apa? Industri film layar lebar gitu atau? Pernah. Iya. Dan apa yang kamu keluhkan yang nggak on time tuh memang timelinenya untuk syuting atau nggak on time, si aktor-aktornya telat banget gitu-gitu. Nah, molor-molornya waktu itu salah satunya. Iya, saya ngerasain juga. Tapi sebetulnya
saya itu bukan nggak suka ya, nggak terlalu senang di dunia profesional yang semacam itu, yang saya memandangnya seolah-olah menghilangkan sisi kemanusiaannya hanya untuk profesional gitu. Dan nggak tahu ya, itu apa ya, pengamatan saya. Misal kayak ada biasanya pembantu umum yang bikin kopi, teh dan segala macam nganterin. Dan pasti selama saya syuting tuh orang tua. Dan bikinkan kopi satu kayak gitu-gitu. Nah, orang tua memang ya udah, karena tugasnya dan kewajibannya dia melakukan hal itu, ya dia akan terus memberikan kopi dan segala macam. Cuma ada sisi Kemanusiaan. Nah, saya merasanya kok tipis akhirnya gitu. Masa Etika. wilayah itunya gitu. Sehingga merasa kok profesionalitas seolah-olah diutamakan tapi menggeser sisi-sisi itunya gitu. Nah, itu yang terkadang memberontak nih saya di wilayah itu. Nah, pantomim bisa apa ya? Lucu-lucu. Menghibur. Imajinasi gitu. Jadi kalau orang mabuk itu kan gitu kan. Roll gitu, langsung tahu-tahu. Iya itu wah. Suwe-suwe asam lambung. Ya, itu mungkin ya. Ya itu karena bahagia di pantomim, bahagia. Iya, betul. Sementara ini mungkin bahagia gitu. Oh, betul. Itu. Dilihat dari luar tuh bahagia, Mas. Tapi di dalamnya nggak bahagia aja. Cenderung depresi. Ya. Terlihat di karya-karyanya. Bercanda ya, itu bercanda. Beneran ya. Nah, aku enggak ya. Enggak apa ya kalau semangat. Justru di pantomim itu melatih kita untuk di dalamnya bahagia. Sebetulnya itu kan. Aslinya kan ya kan kita juga ngerasain ya, mungkin kalau istilah budget atau bayaran di pantomim atau teater atau seni-seni yang seperti kita ini cukup sulit sebenarnya kalau untuk mensejahterakan senimannya, sehingga bukan soal itu kita di sini ya kan, sehingga kita terus melakukan justru karena nggak menjamin itulah, makanya kita terus melakukan ini malahan gitu. Karena kita bahagia itu. Ya, maksudnya aku sepakat sama Mas Banon tadi, kemudian di pantomim itu, kemudian kalau aku lihat, lah kita tuh kan manusia-manusia yang mencoba untuk meyakinkan orang lain ya kan. Meskipun di sebuah panggung yang serba hitam atau di lapangan yang dunia realis seperti itu, kita bisa meyakinkan orang bahwa kita seakan-akan berada di sebuah tempat yang kita tuju. Misalkan kayak kemudian seakan-akan di pantai kayak gitu. Nah, itu kan kemudian kita belajar. Kita belajar untuk kemudian, oh iya. Aku yakin teman-teman juga pasti menyepakati bahwa acting itu tidak sekedar kemudian actionnya saja, lakunya saja. Tapi gampangannya kalau kita makan, ya benar-benar kita benar-benar menarik semua itu seakan-akan kita makan, gitu kan? Artinya situasi atau keadaan seperti apapun, bagaimana kita bisa mensikapi, gitu dah. Kira-kira ngono kuwi atau Mas Banon? Betul. Aku bayangkannya seperti itu, kemudian bayangkan seperti itu ya. Kita manusia yang selalu belajar menghadirkan dunia yang lain di atas panggung. Dan kemudian ketika kita di dunia realis, dunia nyata kayak gitu sama teman, ya kemudian bagaimana kita juga bisa memasukkan pikiran dan itu menjadi nyaman buat kita. Gitu ya. Ngono ora to. Nah, ora apa-apa lho. Ini nyambung di pemahaman pantomim terhadap saya gitu. Saya menganggapnya bahwa seni pantomim nggak hanya untuk pantomim saja gitu. Bahkan kita bisa mengambil seperintilan perangkat si pantomim ini untuk kita fungsikan di wahana lain. Misalnya menjadi leader atau bisa menjadi ahli hukum dan segala macamnya. Gitu. Nyambungnya kemana tuh? Ya. Itu karena saya menganggap, misalnya kalau kita menjadi leader contohnya. Menjadi leader. Bagaimana anggota kita meyakini kita, entah informasi yang kita beri,
tanpa kita meyakini terlebih dahulu perangkat tubuh kita dulu. Ya. Baik dari secara pikiran, yang pikiran itu entah menghayal-hayal tentang informasi yang ada peta-petanya, kemudian aku mau nyebut ini kayak gitu-gitu. Nah, dia harus modalnya adalah yakin terlebih dahulu gitu. Nah, untuk mencapai ke tingkat keyakinan itu perlu memahami tubuhnya terlebih dahulu. Nah, di pantomim aku sering menerapkan di wilayah itunya akhirnya untuk ke sisi atau wahana-wahana lainnya, Mas Mano. Misalnya salah satu contohnya leadernya itu tadi. Ya. Gitu enggak sih? Ya. Waduh, apa? Ini fungsi dan manfaat pantomim berarti ya. Jatuh ini. Saya Apa? Ini ini Aman. apa namanya? Magnet. Ya. Aman. Lanjut. Ya. Apa tadi? Dilanjut ke wahana yang lain. Kadang drama kan gitu ya. Maksudnya baru kencang-kencangnya menikmati, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat cerita itu hilang. Terus nanti apa ya tadi ya? Wah, nggak tahu ceritanya, lupa atau terpotong atau apa. Itu drama sekali. Dramawan. Gitu. Memang ketika kita berbicara dengan pantomim gitu kan identik dengan menirukan atau sumbernya dari melihat lalu menirukan sesuatu atau fenomena tertentu, cerita tertentu yang Mas Banon melihat murid-muridnya punya cerita yang kok bisa ya ada cerita seperti itu. Ya. Lalu Mas Pupuh melihat Mas Asita, kok bisa ya kehidupannya kayak gitu. Absurd ya. Absurd. Ya pantomim, yang gambar, ya tukang kebun gitu. Ini apa sih ini? Ya, itu menjadi menarik bagi Mas Pupuh, ya kan? Saya pun juga dulu begitu ketika melihat pantomim itu, ini apa tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada barangnya, tapi dia bisa menceritakan sesuatu itu kok menarik ya. Itu sederhana, ya kan? Karena imajinasi seseorang itu pasti ada, dan itu sekarang anak-anak kecil itu banyak sekali yang mengikuti pantomim. Kita punya komunitas pantomim yang namanya AFC Taman Budaya itu Art for Children Taman Budaya. Itu yang mendaftar banyak sekali. Dan kamu salah satu gurunya. Mentornya. Saya termasuk admin pendaftaran. Ada 50-an anak itu. Job pertama adalah admin dulu. Nyambung ke manajemen tadi. Ya. Udah selesai Nah, ini saya ingin menjembatani antara manajemen dan kreatornya atau senimannya gitu kan ya. Pantes berarti dia jembatan kok tidak terus. Nah, iya. Gitu. Lanjut, sorry. Seperti sales ya. Sales itu menawarkan barang, terus akhirnya dia yang memproduksi juga, dia yang menawarkan, dia yang pakai sendiri, menikmati sendiri gitu. Ya udah. Apa tadi? Kata hilang gitu, kenapa ya saya agak punya penyakit kayak gitu sekarang. Maaf ya Mas ya, kadang-kadang ngawur ngomongnya, skip ngomong apa tapi gitu. Antara manajemen pantomim, manajemen sanggar atau tempat untuk belajar di khususnya pantomim atau profesional yang di pantomim itu, kalau yang kami lakukan itu memang anak-anak sangat senang. Kenapa sih kok senang gitu? Saya juga heran. Kok senang kenapa? Oh, ternyata dekat. Senang. Identifikasi senangnya itu apa? Itu memang butuh kita teliti lebih lanjut ya. Ini hanya opini buat kamu saya sendiri. Itu adalah
bermain-main dengan imajinasi itu sangat dekat dengan kekanak-kanakan. Jadi mengada-ada gitu. Itu sangat dekat dengan anak-anak atau kekanak-kanakan. Pola pikir anak-anak itu kan sangat imajinatif ya. Makanya media pantomim ini tanpa dengan kata-kata gitu, dengan gerak, tapi dia menceritakan sesuatu yang ada dalam pengamatannya, dan itu dimunculkan dalam pertunjukan. Tapi Akhirnya berguna nggak sih buat anak-anak? Gunanya apa sih? Kalau berguna atau tidak berguna itu sampai sekarang itu masih ada. Berarti mereka itu menikmati pantomim itu, entah gunanya sebagai hiburan atau sebagai apa, bukan terus merefleksikan dirinya kayak ke spiritual ya, tapi iya kan mangguyu ya. Enggak. Hilang loh ini. Aku paham maksudnya Mas Chris ini artinya kemudian bukan ini secara filosofi gitu. Tapi ada kebermanfaatan buat si anak itu sendiri kalau dia belajar seni pantomim gitu ya. Pertama dia akan bergerak, dia akan mewujudkan imajinasinya, dan kemudian dia meyakini imajinasi itu otomatis misalkan pertama gunanya badannya sehat. Ya toh, karena berkeringat ya gitu. Dan kemudian memacu kreativitasnya pasti toh. Memacu kreativitasnya kayak gitu. Itu sangat penting banget toh berarti Mas. Iya. Lanjut Mas. Gitu. Terus anak-anak itu mengapa sangat senang dengan pantomim? Saya rasa seperti yang tadi saya katakan, mereka bermain-main di situ. Kayak bermain-main dengan pikiran dan diwujudkan melalui tubuhnya, dengan tubuh. Seperti menari juga itu hampir satu genre mungkin ya, atau bisa disebut satu kotak lah itu, dengan tubuh, sama-sama menggunakan tubuh, seni gerak itu. Nah, kalau menggambar itu kan dia juga punya imajinasi dalam otaknya, lalu diterapkan di media gambarnya, kertas, kanvas atau patung gitu, animasi. Lalu sekarang udah mulai ke dunia digital, mulai ada 3D, animasi seperti itu. Wah, aku malah nggak tahu ini Kak. Wah, itu ternyata luar biasa. Banyak sekali tools yang bisa digunakan. Tubuhnya, imajinasinya, pikiran-pikirannya sudah terjelentrehkan di tools itu. Jadi mereka itu mau bikin motor yang bisa terbang gitu ya, dia gimana ya bentuknya. Ini tetap ada latihan berimajinasinya. Dibutuhkan imajinasi. Ya, dibutuhkan imajinasi untuk berkreativitas. Nah, pantomim itu penting berarti ya. Penting. Karena dilatih untuk berimajinasi. Ada unsur-unsur itunya. Unsur-unsur itu. Bahkan seni ini mengkhususkan melatihkan imajinasinya. Imajinasi. Oke. Itu. Jadi fungsinya imajinasi apa Mas kira-kira? Aduh, kok tanya saya? Malah mau dukung malah nembakin. Kenapa harus berimajinasi? Karena saya lihat, nggak usah berimajinasi juga nggak apa-apa kok. Ada orang yang, aku nggak bisa membayangkan itu. Oke, ya. Sulit aku membayangkan karena aku lihatnya itu yang nyata-nyata aja gitu. Kalau pantomim kadang nggak nyata gitu kan. Terlalu kreatif atau gimana? Nah, itu gimana menurut teman-temannya? Mas Banon gitu. Ya itu, akhirnya teman-teman yang bukan dari seniman itu kurang atau kemungkinannya sangat tipis untuk bisa melihat apa yang seniman lihat gitu. Padahal sama-sama punya mata ini, sama-sama punya telinga, sama-sama punya indera, tapi karena tidak terlatih imajinasinya tadi, sehingga mereka melihat sesuatu itu sempit, kemungkinannya sempit gitu. Misalnya melihat
gelas sama teh ini, ya akhirnya kalau nggak pakai imajinasi, ya gelas sama teh. Kalau seniman atau yang terbiasa melihat dengan imajinasi, akhirnya saya juga sendiri kadang-kadang nggak kepikiran ya, kok teman saya bisa ke sana arah pikirannya, karena dia memiliki kreativitas dan imajinasi yang cukup tinggi. Misalnya karena dia terlatih untuk itu dan merunut sebab akibat. Ini dirunut dari pasir yang kemudian kan awal mula kaca atau gelas itu kan dari pasir kan. Terus kemudian Silika. jadi apa? Silika itu kan. Kemudian jadi gelas, dan pasirnya ini siapa yang menjadi menerampilkannya, keterampilan pasir untuk menjadi gelas ini. Terus teh ini juga dipetik dari mana, matahari yang menyinari, berapa bulan teh bisa tumbuh, itu kan panjang prosesnya. Itu kemudian akan menumbuhkan daya apresiasi atau kemampuan menghargai hanya dari teh itu. Itu kan menurut saya juga hasil dari latihan imajinasi ya. Enggak moro-moro tiba teh gelas terus diombe gitu kan. Kalau dia punya imajinasi atau merenungi sesuatu, dia justru akan lebih mampu menghargai sesuatu. Tapi ini menarik, Mas. Itu kan berarti ya, imajinasi itu hal yang paling penting. Berarti penting ya. Penting, dan kemudian itu katakanlah bisa tercipta di bumi ini, manusianya bisa tercipta modernisasi dan macam-macam, digital dan AI dan macam-macam itu salah satunya kan juga ada pantikan dari imajinasi ya, sehingga kemudian muncul itu semuanya itu kan. Nah, latihan imajinasi ini piye toh, Mas? Bagaimana tuh cara membuat kemudian melatih supaya imajinasinya seperti tadi temannya Mas Banon itu? Tadi kan terlatih toh, karena terlatih Iya, gitu karena kan. terlatih. Kira-kira seperti apa, Mas? Latihannya itu. Latihannya, Latihannya. ya. Itu. Memantiknya Oh, gitu ya. memantiknya. Kayaknya saya pikir mau jawab Anda. Edukator. Menegaskan Ini aja kita pertanyaannya itu. boleh sambil berdebat boleh lah ya. Boleh. Aku nggak sepakat soalnya kalau tadi dia. Oh, mungkin Mas Pupuh Boleh. punya Iya. Mas Saya Pupuh punya orangnya nggak sudut pandang. sepakat. Ya. Apa tadi? Ya kan? Melatih imajinasi itu langkah-langkahnya. Kan imajinasi dipunyai semua orang pasti kan, orang gila juga. Orang ODGJ. Nah, kalau itu terlalu punya, Mas. Sehingga kan berlebihan, tapi kan akhirnya realistisnya di dunia nyatanya nggak berimbang kan, ya gitu. Nah, bedanya ini saya menanggapi dulu ya, Mas Asita tadi ya. Itu kelihatannya kan kalau kita main pantomim di depan anak-anak, dimanapun lah, itu kelihatan kayak ODGJ juga sih. Kayak saya tadi sama Dio ya, kayak tadi sama Dio. Iya, kayak iya loh. Iya, Betul kan, kayak orang naik gelas, saya ngangkat gelas lah, orang naik tali ini kayak ODGJ, ini kayak orang dalam gangguan jiwa juga gitu. Kalau dilihat dari jauh, pakai makeup putih atau apa gitu. Tapi kita itu dia, ini mendasar juga. Ini membutuhkan kesadaran, membutuhkan perhatian, fokus dan konsentrasi. Kalau nggak punya itu, nggak bisa. Makanya orang sadar itu bisa pura-pura gila, tapi orang gila tidak bisa pura-pura sadar tadi itu. Orang gila tidak bisa sadar. Orang gila tidak bisa pura-pura sadar. Oh, tidak bisa pura-pura sadar. Tapi kalau orang sadar kayak ya kita ini kan sadar kan kalau kita lagi main pantomim, makanya kadang-kadang diperhitungkan tuh setiap detil gerak Mas Pupuh atau penari-penari atau siapapun itu mengangkat tangan berapa gitu, tahu dia nengok terus torsonya, terus lihat lagi itu dihitung dan diingat, bahkan sadar betul, melangkahkan kaki juga tahu. Nah, itu karena dia punya daya konsentrasi dan perhatian itu. Saya tambahin lagi sedikit jadi ya. Ini juga jadi perhatian saya baru baru terpantik. Sebelum latihan imajinasi itu, ternyata kalau terpantiknya saya tadi, ternyata manusia itu tidak mudah menghadapi keheningan. Menghadapi dirinya sendiri aja itu sulit, Mas. Ya ibaratnya kita hening sendirian menghadapi diri sendiri tanpa handphone, tanpa apa, itu nggak gampang. Karena berkecamuk tuh kata-kata atau obrolan di kepala kita tuh berkecamuk. Ini belum menghadapi orang lain ya, belum menghadapi kata-kata orang lain, baru diri sendiri.
Nah, tapi kalau sudah bisa melewati itu, menghadapi orang lain atau apapun tuh beres jadinya. Sehingga pantomim melatih itu tuh, melatih untuk diam dulu, menghadapi pikiran-pikiran kita. Makanya kalau di anak-anak teman-teman SD ini kan, dia seneng karena banyak diamnya. Karena mau nggak mau, dia harus fokus sama adegan yang dia mainkan. Sedikit misalnya dia mikirin ke sekolah padahal adegannya ada di sungai, itu udah beda ininya. Rasa dari penonton, ini anak ini pikirannya di sekolah ini, PR nih, padahal dia mainnya di sungai, cerita main pantomimnya, sehingga pikirannya mesti melatih fokus, konsentrasi, perhatian itu sangat penting. Ada fokus kayak gitu ya. Fokus, konsentrasi, perhatian itu menurut saya satu kesatuan juga ya. Sehingga kalau kita bisa terus-menerus di satu objek itu ya, objek kita di cerita itu misalnya apa, itu dia dilatih untuk terus-menerus di objek itu, di cerita itu, sehingga dia nggak lari kemana-mana. Sementara sekarang ini kita dihujani sama distraksi atau gangguan, entah notifikasi, entah scrolling, entah suara-suara, itu menelantarkan pikiran kita untuk berkelana kemana-mana. Itu berbahaya sekali. Padahal kalau kita bisa satu titik fokus itu sangat menyehatkan. Kalau nggak kelelahan kita. Ya itu dulu sih sementara ya. Tapi masih belajaran Mas ya? Masih dong. Oke. Iya. Tuh, tanpa henti kalau itu. Betul. Masih latihan. Mas Pupuh tadi ya, apa? Oh, ya. Langkah-langkah berimajinasi. Kayak ini ya, kayak YouTuber gitu. Tips and trick. Kalau saya untuk menangkap persoalan poin imajinasi tadi itu, saya menurunkannya itu pada kekuatan daya nalar. Dalam arti katakanlah imajinasi itu adalah abstrak keinginan manusia untuk mewujudkan sesuatu hal gitu. Dan kemudian kenapa saya mengatakan di pantomim saya dapat kekuatan daya nalar itu? Karena selain saya itu menurunkan bayangan yang ingin saya turunkan, misal saya ingin membuat roket. Nah, bagaimana roket ini secara wujud juga bisa tersampaikan kepada penonton ataupun orang lain yang saya libatkan dalam keadaan permainan saya gitu. Nah, artinya butuh ketangkasan pikiran untuk menatanya gitu. Selain hanya berimajinasi. Kalau berimajinasi, misalnya ngomongin berimajinasi. Kemarin ketika saya dan Mas Asita juga bermain dengan anak-anak, adalah kita bebaskan untuk membuat satu cerita gitu. Tiba-tiba mereka membuat gitu. Nah, anak-anak itu melakukan hal itu. Dan kemudian ketika ditanya apa yang dilemparkan, karena anak itu merasa, loh, aku tadi ada ngelempar dadu. Loh, gimana cara di sebelah mana ada dadunya kayak gitu. Ketika aku gini, ketika aku ngelempar gini itu dadu. Loh, bagaimana aku bisa tahu itu dadu kayak gitu. Nah, itulah seimajinatif apapun perlu suatu perangkat daya nalar, bagaimana logikanya itu akhirnya gitu. Bagaimana kita juga saling bisa dipahami oleh teman-teman kayak gitu. Bisa diterima. Nah, makanya saya juga sepakat dengan Mas Banon tadi, adalah poinnya kesadaran, dan Mas Kri juga menyepakati hal itu. Kesadaran itulah bedanya kita nanti dengan teman-teman yang terlampau batasan imajinasinya kayak gitu. Iya kan? ADGJ tadi ataupun apalah kayak gitu. Ya. Nah, karena saya juga punya om yang seperti itu. Mereka sulit untuk menurunkan logika maksud mereka kayak gitu. Nah, hal itulah yang terkadang ketangkasan dalam daya nalar itu juga dipentingkan untuk mendukung yang imajinasi tadi, yang betul di seni pantomim itu tadi. Nah, menurut saya kira-kira gitu. Nah, menurut Aku
Ini saya sepakat atau enggak, saya juga tahu ya. Saya rada emosi ya nek ngomong kayak gini nih. Enggak, tapi menarik itu. Maksudku kemudian menariknya adalah salah satunya yang kemudian bahwa seorang Pupuh, seorang Chris atau seorang Banon atau seorang saya, artinya kemudian di dunia kesenian itu dididik untuk mengerti orang lain. Itu ya berarti ya. Sepakat dulu nggak kalau di sini? Kalau nggak sepakat kita tarung loh ya. Enggak. Senggol. Senggol, saya tuh suka sok kerengan ya saya itu orangnya. Ngerti dirinya sendiri dulu. Ya, artinya kan kemudian mengerti dulu dengan keheningan, distraksi dan macam-macam itu. Kemudian salah satunya kemudian adalah saya harus memahami orang lain. Memahami penonton. Kalau saya hanya gerak begini-begini saja, penonton hanya taunya, kamu melemparkan sesuatu, atau kamu kemudian menyipratkan sesuatu ke orang lain. Gitu kan, bisa jadi tangkapannya seperti itu. Tapi kemudian kalau ini yang saya lemparkan dadu, saya ginikan, hanya begini, orang tidak akan tahu. Artinya berarti kita harus meloncat ke dimensi orang lain, perspektif orang lain, supaya dia paham. Artinya kemudian berarti seorang seniman pantomim ini orang yang sangat paham orang lain. Gitu berarti ya. Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat, kerengan loh ini. itu menjadi poin yang iya, maksudnya berupaya. Kamu melakukan gerak atau kamu melakukan suatu peristiwa atau cerita-cerita yang macam-macam lah. Kan tidak memperlihatkan ruang, tidak memperlihatkan apa yang ada di tempatmu, pohon nggak ada, memperlihatkan laut itu nggak ada, memperlihatkan astronot tadi juga luar angkasa nggak ada. Tapi kemudian bagaimana saya harus mengadakan itu? Yang dilihat hanya tubuhmu, gitu kan berarti? Yang dilihat hanya tubuh, tapi kemudian bagaimana orang bisa menangkap? Artinya kamu juga memikirkan orang lain, supaya kemudian orang tahu bahasa ini. Memang pantomim itu bahasanya kalau aku lihat bahasa umum ya, non-verbal ya. Bahasanya secara bahasa itu non-verbal. Semua orang mempunyai gaya tubuh tersebut. Tapi ada lokalitinya. Karena saya pernah mengalami waktu itu pentas, kemudian mungkin orangnya dengan orang-orang yang nonton orang-orang luar negeri, maksudnya orang-orang Korea kayak gitu. Saya melakukannya itu nimbo sumur. Dia juga nggak tahu nimbo sumur itu apa, menggali lubang, bayangannya gitu. Aduh, ini lokal. Maksudnya itu juga. Artinya saya kurang paham mereka. Mereka kurang paham. Tapi pertanyaannya, untuk memahami penonton kan segitu banyaknya, kita juga nggak tahu. Apa yang diambil kemudian kita bisa tahu itu ya. Yang bisa tahu kemudian, ini paham ini. Saat itu saya nggak ngerti, bayangan saya seluruh dunia itu adalah orang nimbo sumur kayak gitu-gitu. Nimbo itu apa? Ngambil air di dalam sumur menggunakan tali ya. Mungkin mereka hanya cetek banyu keluar sor kayak gitu kan. Mungkin udah modernnya seperti itu kan. Tapi karena saya mengalami pernah nimbo air, itu saya mengeluarkan satu gerakan yang seperti itu. Mereka hanya Masa saya bilang goblok itu kan nggak mungkin. Itu kan? Orang mana itu? Orang Korea lah. Tapi Korea. kelas-kelasnya mungkin ya beda ya. Aku bayanganku Korea tuh ada kayak gitu loh. Tapi itu nggak paham. Artinya kemudian ya saya kurang paham itu. Pernah di Korea berapa tahun waktu itu? Ya itu menarik. Maksudnya itu menarik. Salah satunya kemudian kita juga harus memahami orang lain. Selain berimajinasi tersebut, imajinasi dimiliki siapapun dan kemudian bisa sangat dipertajam, bisa diasah gitu ya. Intuisi imajinasinya itu ya. Dan kemudian salah satunya ya mau tadi menghargai paham tentang orang lain terlebih dahulu. Tapi terlebih dulu memahami diri sendiri memang. Oh ya. Dulunya mana ini? Iya betul. Oke. Mas, ya. Coba saya mau mendengar Mas Chris mengurai itu tuh. Mengurai memahami diri sendiri terlebih dahulu kalau di pantomim. Kalau saya ya setuju dengan kata Mas Banon. Pertama itu memang memahami dirinya sendiri dulu. Karena yang akan bercerita itu kan diri kita, bukan orang lain. Nah, lalu
kalau untuk tarafnya menjadi kreator atau apa ya, yang akan dipresentasikan kepada orang lain, nah itu baru kita itu membutuhkan apa lali aku Kurang melepuh. konten apa tadi bayangan orang lain itu seperti apa sih? Oh, kulturnya, imajinasinya, gitu. Yang pertama memang kemudian diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu, pikirannya dulu ditata, mau ngapain gitu. Nah itu kadang sangat susah seorang menata pikirannya tadi gimana caranya? Nah itu maksudnya menata pikiran tuh apa sih yang ditata pikirannya itu kan susah juga. Kita itu pikiran seperti ini, dari pendidikan, ajaran dari kecil, budaya gitu kan, pikirannya wis rasa reko-reko lek. Reko-reko itu maksudnya reko itu apa ya? Bermacam-macam gitu. Itu kan terus kita menjadi orang yang udah nggak macam-macam. Nggak macam-macam itu maksudnya semacam gitu. Satu macam. Gimana itu? Malah sama bangun terus ya. Dia kalau ngomong itu menarik matanya. Harus mikir kayak. Oh iya. Enggak reko-reko tuh enggak berkelana kemana-mana mungkin pikiran. Mesti satu fokus satu gitu. Itu yang susah. Anak-anak itu imajinasinya macam-macam. Ingin menyampaikan macam-macam juga sama, tapi ketika berhubungan dengan satu pertunjukan itu harus ditata ternyata. Walaupun ditata itu membutuhkan tadi itu lali aku membutuhkan daya tahan. Bukan natural dulu, biar innernya keluar itu tadi sensibilitasnya gitu. Sensitif. Jadi manage juga kan itu. Hati-hati, tata kan di manage ya. Itu. Dan itu harus diulang-ulang beribu-ribu kali mungkin. Nah, itu namanya latihan. Latihan itu juga harus diulang-ulang. Iya. Karena pikiran yang berkelana atau memiliki distraksi itu harus dilatihkan biar dia tertata sesuai dengan apa yang akan dia katakan, ditampilkan itu pikiran dulu itu sebelum tubuhnya itu bergerak itu pikiran itu ditata. Jadi melatihkan itu memang butuh kesadaran juga si pelatih bahwa anak ini mempunyai pikiran dan macam-macam ini, gimana ya caranya atau metode untuk biar dia fokus. Karena fokus anak itu hanya 5 menit ketika belajar. Saya enggak sepakat. Tapi kalau bermain itu lebih panjang. Saya tuh punya guru yaitu Jemek Supardi, itu juga gurunya teman-teman ya kan. Itu juga bilang ke saya, ngapain latihan tolek? Enggak usah latihan, langsung aja. Orang hidup aja sudah latihan kok. Lah, itu kan latihan. Tapi kan nggak perlu latihan kayak itu toh, kayak tadi latihan nggak harus 5 menit ya gini kayak gitu-gitu kan. Memang nggak harus latihan itu. Bayangan latihan itu kita sepakati dulu apa. Gimana? Loh, saya kalau latihan tuh sehari-hari ketika nyapu. Nah, itu latihan juga. Dianggap latihan itu enggak, latihan nyapu. Karena saya tapi nggak mikir latihan itu. Udah nggak apa-apa. Langsung pegang aja, langsung saya lakukan. Nggak apa-apa. Nggak latihan itu. Tapi itu nggak latihan, buat saya itu nggak latihan. Tujuannya untuk apa? Ya biar bersih aja. Lah kenapa harus bersih? Itu kan permasalahan. Ya mikirku gini, saya tuh biar bersih, maksudnya daunnya itu bisa kemudian saya di tempat yang di tempat semestinya gitulah. Gitu. Di pohon. Iya, maksudnya biar nggak berserakan gitu loh. Lah. Gimana? Ya gimana? Mulai mentak kita ya. Ngomong. Iya. Enggak, sorry. Tadi menarik juga tadi yang Mas Kris. Tadi aku mau ngomong Mas Copet ra kepena gitu ya. Mas Kris gitu. Mas Kris itu salah satu cara mengelola pikiran, menghandle kemudian berlatih dan macam-macam itu, makanya tadi aku langsung ngomong tentang bertahan. Latihan tahan. Daya tahan. Latihan nahan.
Kan ada sesuatu kadang kan ada ketika kita pentas atau ketika mungkin ngajar juga ya, itu ada hal yang nggak bisa langsung kita beri semua tuh. Tapi ada sesuatu yang kita tahan. Itu juga, itu yang aku nangkep dari Mas Kris tadi itu, makanya latihan bertahan. Latihan bertahan juga nggak mudah tuh. Latihan nahan nih abot ya gitu kan. Kayak kemudian supaya kamu tahan, latihanlah kamu nahan. Kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian aku menangkapnya seperti itu. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Berarti kita masuk di wilayah Menteri Pertahanan ini. Ya, katakanlah gini. Aku mengalami beberapa kali pentas di depan anak-anak. Pada diri saya merasa saya gagal. Gagalnya itu apa? Mungkin timingnya jadi nggak tepat. Mau bikin joke di sini ternyata meleset. Saya susuli, joke-nya di sini meleset lagi. Waduh, ya wes lah, selesai kayak gitu-gitu. Nggak apa-apalah. Yang penting kemudian anak-anak saya tanya kayak gini-gini, oh dia tahu ceritanya. Tapi kalau sekedar tahu ya ngopo. Oh ya wes lah rapopo. Begitu pentas lagi, gagal lagi. Saya sering gagal loh saya tuh Mas. Ya gitu-gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kemudian di situ saya kemudian ada satu hal yang saya penting buat diri saya adalah kegagalan itu. Aku masih bisa bertahan dalam kegagalan itu. Pentas apa tata elek. Kalau jelek itu enggak dipahami. Berapa menit lagi hostnya? Ya, itu maksudnya itu kemudian kan ini saya berpikir saya ini sering bertahan ini, apakah saya orang yang keras kepala, ngeyelan, egois atau apa ya? Kok tetep di sini terus padahal sebenarnya kalau udahlah saya gambar aja enak lah rampung jret ya gitu-gitu. Pentas sudah capek-capek keringetan kayak gitu-gitu bikin suasana biar ngangkat tapi nggak ngangkat itu sakit rasanya. Iya nggak Mas Kris? Kan pasti ngalami lah kayak gitu. Tapi tetap tertawa, makeup blunder. Anak-anak itu rasanya tapi tetap bertahan. Ini latihan ujian hidupnya di sana akhirnya ya. Pernah ngalami seperti itu nggak Mas Banon? Iya, pernah. Itu mungkin karena keinginan juga ya. Yang bikin kita menderita itu kan keinginan sebetulnya. Wah, ini one pulse berarti ya. Keinginan untuk anak-anak tertawa sebetulnya. Makanya ada istilah try to be funny atau try to be funny. Sampai ada istilah try hard to be funny. Terlalu berusaha untuk pengen lucu gitu. Meskipun sebenarnya tapi kita nggak salah toh Mas itu. Nggak salah. Nggak ada yang salah di kesenian kan. Oh iya. Kita berada di tengah-tengah atau harmonisasi antara salah benar baik buruk kalah menang sukses gagal cepat ya. Okay. karena memang semboyan betul. Motivator. Apa ya? Justru karena terlalu ingin atau karena ingin tadi meskipun nggak apa-apa juga kita merencanakan di sini nih punchline-nya atau di sini letak lucunya pasti anak-anak ketawa gitu. Di sini nih letak di mana penonton ketawa. Biasanya nih ya, yang mungkin saya lihat karena beberapa kali lomba dan saya ngelihat anak-anak ketawa, saya juga ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena melihat dia menderita gitu, melihat si pemainnya menderita, entah karena terjatuh atau dikejar anjing lah, kejar ayam. Dan kamu bahagia. Dan penonton bahagia. Karena melihat orang lain menderita. Oh, ada orang yang lebih menderita dari saya gitu. Kayaknya gitu penontonnya sehingga saat itu kamu begitu juga. Ya, rumusnya salah satu rumus. Salah satu rumusnya. Sehingga saya membuat itu dan ya cukup berhasil lah sehingga anak-anak ketawa gitu. Karena mereka melihat pemain pantomimnya menderita gitu. Kita juga kayak apa ya? Kayak ada orang yang lebih menderita loh daripada kamu gitu. Sehingga mereka juga ketawa. Mungkin mudah-mudahan teringat juga ya. Kalau soal daya tahan itu penting juga ya. Kadang-kadang kita nggak harus mikirin reaksi penonton itu seperti apa.
Yang penting kita happy. Nah, itu dia. Saya melihat Anda tuh selalu begitu. Yang penting Anda happy, dan kita kadang-kadang kagum dengan kok Anda bisa happy ya. Kalau malam itu saya nyekuk sendiri gitu loh, Mas. Gak happy. Ada orang wah, dia pergi tutup pagar pulang itu. Saya di kamar tuh gini loh, Mas, sambil bak tisu. Itu keunikan Anda di situ justru, di mana Anda selalu happy dan kita bisa heran gitu. Mas Asita bisa selalu happy ya. Kenapa kita nggak bisa se-happy Mas Asita gitu? Padahal pantomim tuh memang ya itu yang keresahan saya juga di ya kita belajar teater realis gitu ya. Kita berusaha untuk membuat acting itu realis atau masuk akal, logis, nalar tadi ya. Nah, kita cukup membosankan atau cukup ya kalau realis ya udah nonton orang-orang ngobrol aja biasa gitu kan, atau ngelihat orang di sekitar kita sehari-hari ya realis kayak begitu-begitu aja, kecuali mungkin ada tabrakan atau berantem gitu mungkin lagi baru seru gitu. Tapi di pantomim ini kadang-kadang kita melihat genre-nya Mas Asita kadang-kadang bingung kita. Wah, ada yang stilisasi, ada yang agak cukup hiperbola yang enggak selalu kita harus ngikutin cerita. Ternyata di pantomim itu, meskipun saya percaya cerita adalah salah satu faktor terkuat, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa kita nikmati, keindahan gerak gitu, atau kegilaan itu di atas panggung kok bisa happy dia gitu, atau sesuatu yang lain gitu, sehingga kita tertular energi itu tuh. Kesenian kan begitu ya. Yang Mas Putu Wijaya bilang kesenian itu tajam, kabur tapi sekaligus tajam gitu. Kabur tapi sekaligus tajam. Kabur maksudnya blur ya. Kabur tapi sekaligus tajam. Pura-pura tapi juga sekaligus sungguh-sungguh. Jujur juga sekaligus bohong. Nah, itu agak ini nih, kesenian tuh memang seperti itu tuh asiknya, dan makanya tadi saya bilang kayaknya kita entah salah benar, baik buruk, kalah menang, sukses gagal, cacian pujian, atau sedih senang, itu kita nggak di situ gitu loh. Kita nggak di kanan atau di kiri. Tertarik ya, pengen bertanya sama teman-teman. Ini saya pengen mengkonfirmasi, maaf ya Mas. Mas saya pengen mengkonfirmasi. Jangan-jangan saya doang kayak gitu-gitu loh. Saya mikirnya gitu. Golek kanca. Enggak, maksudnya gini. Aku pengen berbagi pengalaman. Aku pengen dengar pengalaman dari teman-teman kayak gitu-gitu. Suka dukanya menjadi pengajar pantomim, atau ketika pentas pantomim, atau kemudian sedang nguri-uri pantomim. Nguri-nguri iki apa ya, memberdayakan, melestarikan. Apa toh yang kalian lakukan, yang kau hadapi itu apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Saya izin kita lihat dulu. Oh ya, silakan. Oke. Ya, monggo. Mas Kris dulu mungkin. Suka duka ya. Apa ya suka dukanya itu banyak ya. Ya, seperti kita ada anak yang pendiam gitu. Terus dia diminta untuk pantomim kan diam, Mas. Jadi enggak apa-apa. Maksudnya bukan diam, pendiam kan karakternya itu udah diem aja itu ya enggak pemalu. Tubuhnya itu bener-bener minim bergerak. Enggak aktif tubuhnya. Enggak aktif. Mungkin pikirannya yang aktif gitu kan. Tapi terus dia diminta untuk mewakili sekolah gitu, untuk lomba pantomim atau untuk pentas pantomim. Terus gimana ya ini untuk biar dia itu bisa mau untuk pentas pantomim? Itu kan sulit banget. Kerja keras kamu ya. Gimana ini memecahkan mental dia biar dia itu mau pentas gitu. Sebelum pentas kan bagaimana dia mau melatihkan apa yang saya instruksikan gitu kan. Apalagi tentang imajinasinya. Imajinasikan kamu itu menjadi orang yang karakter begini gitu. Padahal karakter dia mengalami di prosesnya ya kamu ya.
terus sekarang mau ngadapi pentas ngudari anak ini bagaimana sih? Mengurai. Mengurainya itu bagaimana ya? Itu PR yang terbesar saya. Kita enak ketemu anak-anak yang memang benar-benar ceria gitu, aku semangat untuk ini, jiwa aku sanggup apa men? Mana matamu? Ini matamu. Berarti modal utamanya adalah keceriaan anak untuk kemauan bisa itu, kemauan. Meskipun tubuhnya nggak aktif tapi dia ada kemauan kuat itu. Aku mau gak, gitu gimana? Bisa juga. Iya, bisa juga. Iya. Nah, itu yang susah. Maksudnya, itu yang susah. Ketika kita mengharapkan anak ini bisa seperti ini. Ya. Levelnya itu 1, 2, 3 umpamanya. Level 1 itu yang tinggi, level 2 itu yang sedang, level 3 itu yang biasa aja. Sesuai dengan pikiran kita. Gitu kan. Nah, ini untuk ke level yang 3 aja ini susah banget ini. Bagaimana ya caranya ya? Kadang-kadang kita juga mempunyai mood yang naik turun juga kan untuk menghadapi itu. Bisa nggak sih? Udah nggak usah aja masih gitu ada kan. double pikiran urusan perempuan ya. Wah. Kok kesana ya? Kesana. Kan ada beban pikiran secara personal. Beban terus pikiran. Kemudian ada anak yang nggak aktif, susah untuk diangkat, tertawa aja mungkin cuma gitu dah, itu susah banget ya. Susah banget. Tapi kita harus memperlihatkan gitu. Ya. Wah, kayak gitu kan. Ini berarti berat banget gitu. Ya kan? Gitu. Terus apa? Lagi skip time mau ini. Ya, tantangannya itu ya, mengangkatkan seorang anak supaya kemudian dia mau bergerak bebas dan macam-macam, itu tantangannya ya. Itu tantangan Ya, pertama. Pertama itu barusan. Oke. Tantangan kedua itu yang terlalu aktif. Yang Ya kan? juga. Ini pasif tadi, anak yang pasif, terus yang terlalu aktif. Bahkan akhirnya dia mempunyai banyak pikiran, imajinasi, bla 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 bla, itu menatanya itu biar dia itu tertib untuk bergerak seperti ini. Ceritanya itu sekarang itu berjalan gitu. Tapi dia itu bisa glesot, lari dan sebagainya gitu kan. Ini gimana? Padahal ceritanya itu cuma berjalan aja gitu. Itu juga melatihnya itu susah. Enggak mau, saya itu pengennya itu lari kok, suruh jalan. Wah, ini kadang kesepakatan dalam pertunjukan kan perlu kan. Nah, itu kalau kita mau mengikuti mood itu ya, ini tidak terjadi kesepakatan antara pelatih dan aktor ya. Apalagi nanti ke penonton, itu kan jadi miss semua ini. Harus ada satu kesepakatan yang diyakini bersama, kayak tadi Nimbo itu. Nah, mungkin di sana nggak ada, berarti kan itu nggak ada kesepakatan memori yang ada di dalam benaknya penonton ini ya, dimiliki penonton ini. Jadi materi itu kayaknya tidak cocok. Jadi ada mencoba untuk melucu di hadapan anak-anak. Nah, pernah ya? Nah, ya pernah. Kan ini Gimana? kalau saya berhasil terus. Nah, saya akhirnya jadi berpikir melucunya itu kayak apa gitu kan. Gerakan apa yang Mas Asita ini tampilkan, presentasikan gitu. Relate nggak dengan pikiran anak-anak ini gitu. Kalau nggak relate ya nggak lucu. Berarti bener. Jadi yang gagal adalah itunya, cara komunikasinya, bukan gerakannya. Apakah gerakannya kurang lucu ya? Tapi kerilitan itu loh, apa sih? Relate ya. Relate kata lainnya apa ya? Relate itu seimbang, sejalur. Ini berhubungan nggak sama apa yang dia alami di kehidupan sehari-hari? Gitu ya. Berhubungan atau enggak sama? Terima kasih Kak Copet. Ya. Betul, saya setuju. Ya. Relate. Lalu tadi tentang apakah lucu itu selalu tergantung pada kekerasan? Wah, physically. Iya kan?
physically yang cilaka, ternyata ya Enggak juga. banyak yang lebih Bisa menganggap juga itu memang lucu. lucu. Tapi kan ada hal-hal yang lucu yang lain yang mungkin kita nggak tahu. Ya kan kita harus mencari lagi. Nah, itulah PR Artinya kamu kita. juga mempelajari penonton ya? Penonton ini artinya anak-anak tadi ya? Ya. Anak-anak seperti apa sekarang, mau zaman sekarang, zamanmu, zamannya siapa, itu kamu pelajari ya? Dipelajari itu harus Oke, dipelajari keren. karena ya kita hidup sebagai manusia sosial, toh Mas. Oh iya ya. Oh iya ya. Saya merasakan kalau individual ya, Pak. nah itu kalau kita individual, itu akan ya udah itu yang ditampilkan adalah individu kamu. Oh. Salah atau tidak nggak ada yang salah dan benar dalam seni. Iya, tak balenin ae. Tapi kalau- Ungkapannya sapa iki? Aku nggak sepakat nih Mas Kris. Kalau misalkan kita udah mau pentas, kita udah melatihkan seperti ini, bahkan di blocking lampu itu harus gimana. Kalau dia melakukan nggak seperti itu kan salah itu. Ya, yang Salah lain juga, siapa? Ya kan kesepakatan toh. Oh, lah, Kesepakatannya kamu di sini, tapi ternyata dia nggak di sana, berarti kan salah itu. ya. Menurut sutradara salah. Ya, Menurut penonton kan Nggak tahu kalau penonton gitu. Oh penonton nggak tahu ya? Ya nggak tahu. Oh JR juga nggak datang kok ya? Oh, Oh iya. Oke. Kebenaran ada kesepakatan. Oh kesepakatan memang akan antara ada. pihak sutradara dan Mengikuti instruksi pemain atau enggak. ya. Harapannya kan di situ. Ya jadi sepakat saya kalau gitu. Wah, Bagus, bisa giring kita sepakat. apalagi Mas? Pertanyaannya yang sulit gitu. Oke, kalau itu soal pengajaranmu Mas ya. Sekarang soal kamu sebagai pantomimer itu sendiri, suka dukanya apa Mas? Biasanya kan ngono gitu. Oke, nah. Kalau di dunia pengajaran dengan anak itu ya suka dukanya bagaimana kemudian mengangkatkan anak yang terlalu aktif atau tidak aktif, bagaimana tetap itu bisa relate dengan kamu, tetap konsen dengan kamu itu biasa ya. Bahkan di sekolah yang lain pun juga begitu, maksudnya pelajaran yang lain juga seperti itu ya, selain pantom juga kayak gitu. Tapi kalau di dunia pantomim atau ada hal yang paling kau ingat sampai sekarang, wah iki aku mbiyen kelingan iki, aku sangat melekat waktu aku main atau kamu sebagai pantomimer lah. Apa ada nggak? Kalau nggak ada juga nggak bisa dipaksakan. Nggak ada ya udah nggak, daripada nanti bikin cerita yang nggak kayak gitu ya. Oke, Mas Banon. Saya punya pertanyaan yang entah Anda sepakati atau enggak, tapi waktu itu saya sepakat ya. Waktu itu saya sepakat. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan, mungkin ini argumen lah atau hasil pemikiran dari Mas Septian, guru saya, Mas Septian Dwi Cahyo gitu ya. Senior lah. Beliau mengamati yang cukup lama, kemudian mungkin menyimpulkan atau berpendapat lah istilahnya. Dia bilang begini, coba lihat Non, kebanyakan pemain pantomim itu dia lebih banyak menjadi konseptor, lebih banyak menjadi pengamat sutradara, dia nggak banyak ngomong, dia lebih banyak mendengar, memahami, dia justru nggak lebih banyak tampil di depan gitu. Kalau di runut dia kasih contoh kayak Mas Didi Petet, Mas Yayu Awe Unru, dia lebih ya introvert mungkin ya, atau lebih narik diri lah ya. Mungkin kalau saya simpulkan lagi, terbukti kan kalau kita main di atas panggung beberapa atau bahkan kebanyakan pakai make up, sehingga sebetulnya yang dia tampilkan bukan dirinya tapi si make up ini atau karakter yang dia mainkan ini gitu. Gimana? Anda sepakat atau enggak gitu dengan pendapat Mas Septian itu tadi? Iya. Ya kan? Tadi kan saya sepakat. Kalau saya jawabnya gini, Mas Septian, semua orang itu punya pendapatnya masing-masing. Ya. Kayak gitu. Seperti halnya kemudian Mas Septian dari usia berapa tahun? 8 tahun ya? 9 tahun sampai kemudian usia Mas Septian berapa sekarang? 64 ya? 50. Sorry, ketuaan ya, gak apa-apa. Tapi kelihatan muda kok Mas, gak apa-apa. Masih kekar dan ganteng kayak gitu ya. Aku tidak bisa bilang itu adalah sepakat atau selain sepakat. Tapi saya kemudian kembali lagi, itu kecenderungan. Ya, ada kecenderungan. Mas Jemek mungkin kayak gitu juga kan? Pak Jemek seperti itu. Pak Jemek juga maksudnya Pak Jemek almarhum juga dia di belakang. Tapi ketika dia tampil, dia juga bisa
mengorganisir tubuhnya, imajinasinya untuk membuat penonton menjadi senang atau terharu atau macam-macam. Artinya itu menjadi suatu kekuatan manusia. Kalau di pantomim itu kan kemudian kamu di atas panggung tidak usah mengeluarkan kata-kata verbalmu, kata-kata dan suara verbalmu, kayak gitu kan. Hanya tubuhmu saja kau gambarkan cerita tersebut atau kau omongkan peristiwa tersebut. Gitu. Artinya kemudian pemain pantomim justru bisa mengendalikan dirinya dimanapun. Dan dia bisa mengelola dirinya. Mungkin kayak saya model orangnya blas bleng ya. Kalau ngomong blas. Ada pikiran apa, blas. Nah, tapi aku sadar, sakit tangannya pupuh ya, gini ya. Gitu. Saya tetap menyadari itu. Ya gitu, saya jadi ngerti. Iya, saya ngomong gini. Saya ini kok blang. Makanya saya mau ngomong tak gini aja. Supaya Mas Pupuh nggak begini. Artinya aku kemudian menjadi paham sekitarku, bagaimana ada ibu-ibu, tante-tante yang sedang ngobrol di sana, ada Cio yang asik di sana, kayak gitu-gitu. Ada ruang akhirnya. Karena itu yang terus saya latihkan selain menyapu, Mas, ternyata. Gitu, Mas. Jadi saya selain nyapu itu saya latihan yang lain, Mas. Kayak latihan kungfu. Itu, saya nggak bisa bilang itu sepakat atau selain sepakat. Tapi itu menjadi kecenderungan. Sesuatu yang itu terus dilakukan, dia akan mempunyai kecenderungannya kemana. Apalagi saya ketika gambar. Saya biasa di pantomim, saya kemudian menggerakkan dengan tubuh saya peristiwa-peristiwa, saya ubahkan dan kemudian itu meyakini bahwa orang, Asita sedang berada di bulan, Asita lagi main ini. Ketika saya gambar, tubuh saya diam, saya hanya menggerakkan tangan saja. Ini dunia saya banyak banget. Bahkan saya kadang dipanggil istri saya tidak tahu. Kayak kekunci. Di situ. Nah, itu kecenderungan diam itu. Tapi ketika saya ngomong, diskusi ini bocor. Bocor ya. Karena terpantik, karena saya biasa sering berimajinasi. Ketika kamu ngomong, saya bisa berimajinasi macam-macam. Banon kalau di Jakarta ngapain ya? Dia kalau di warung. Saya bisa kemudian punya imajinasi itu. Tadi Pupuh dari sana hujan pakai jas hujan, dia menembus hujan, sedang rame begini. Copet sedang waktu ngelatih anak itu, ketika anaknya sibuk itu copetnya diam. Saya mencoba untuk membayangkan itu. Ya karena memiliki imajinasi itu kan. Ada yang nggak punya, Mas, sehingga pendek sekali imajinasinya, terus gampang menghakimi mungkin ya. Sehingga ya. Aku tak jawab itu tadi ya, yang Mas Septian itu. Nah, maksudnya itu kecenderungan seseorang yang dimanapun dia kalau itu terus dilakukan dan dia memposisikan, bukan diposisikan ya. Aku merasa orang itu memposisikan dirinya sendiri. Memutuskan dirinya sendiri. Kayak Mas Kris. Mas Kris, aku mungkin selalu bilang sama temannya Mas Kris juga, ayo toh berkarya, Mas. Ayo berkarya, Mas. Temannya Mas Kris. Jangan sebut nama. Ayo berkarya. Supaya apa? Mikirku. Eksistensimu terus ada. Supaya anak-anak tidak hanya, Mas Kris itu hanya ngajar aja. Tapi seorang pengajar itu tunjukkan bahwa kamu juga melakukan ini. Nah, kalau kemudian kamu terus melakukan mengajar entah apapun kondisinya, itu kamu memposisikan dirimu ke sana. Ya akhirnya kemudian di belakang layar. Konseptor apa. Tapi bagaimana tubuhmu? Kamu harus maju loh suatu ketika. Kalau Mas Septian kan juga main, dia juga ada ngajar, dia macam-macam. Ya. Mas Yayu Awiunru, kayak gitu-gitu. Dia juga menjadi aktor film, kayak gitu-gitu. Sehingga kemudian dirinya terus terlatih. Kalau aku melihatnya begitu. Jadi ayo posisikan dirimu, ingin apa yang ingin kau lakukan, posisikan dirimu. Dengan cara ada proses yang harus kau lakukan. Konsekuensinya apa? Itu terus yang harus kita lakukan. Nek kalian kok kasarnya aku tua banget kan loh. Makanya iya. Itu kalau saya menurutku itu. Silakan Mas. Okay. Kalau di wilayah pengalaman ngajar ataupun membuat karya gitu, malah saya seringnya begini. Misal saya saat itu sedang punya pikiran wilayah pantomim, misalnya aku pengen tubuhnya rapi gitu. Jadi
nggak terlalu banyak stilisasinya, tapi misalnya gelas yang penting jelas saja gitu, rapi, realisnya kuat gitu. Dan itu posisiku, misal saat itu aku juga ngajar, aku pun juga menerapkan hal itu. Sampai enggaknya itu adalah titik uji cobanya, bagaimana aku sesungguhnya paham atau enggak gitu. Kalau aku paham, setidaknya aku akan mengupayakan bagaimana si anak ini bisa menuju ke sana gitu. Entah diberikan apa dakwah tentang kesenian pantomime gitu. Oh, kamu harus milih satu titik. Titik apa ya kan, nggak tahu gitu kan. Nah, tapi itu kalau misalnya aku mengupayakan ke sana. Dan sering kulakukan. Oh, Ada kucing baru. kucing. Kembar itu. Oke, lanjut. Distraksi. Tapi yang sering kulakukan adalah aku bercermin pada anak-anak. Tidak melulu aku harus menyodorkan sesuatu ke anak-anak. Terkadang aku bisa mendapatkan sesuatu itu juga dari anak-anak. Misalnya aku sering cerita ke Mas Asita, karena ini yang selalu ku ingat. Ketika misal teknik buka pintu gitu, teknik buka pintu itu aku pakainya pintu modern gitu kan, dikunci terus diginiin gitu seperti biasa. Kemudian aku ngajar di daerah pelosok gitu, Jogja lantai 2 lah gitu kan. Di gunung-gunung. Terus anaknya tuh bilang, wah, pintu rumah saya nggak gitu, Pak, katanya. Loh, gimana pintu rumahmu? Gini, Pak, tak. Nah, ini pintu rumah saya, Pak. Nah, crek. Oh, tapi dia lebih jadi itu gitu. Dan akhirnya aku juga belajar, oh iya, pintu nggak hanya gitu cara bukanya, ada yang cuma tirai juga. Kalau orang yang katakanlah gede-gede kan itu rumahnya biasanya pintunya ini ya, sorong-sorongnya. Oh, pakai kain itu ya, kain. Kayak gitu-gitu. Artinya aku pun juga belajar ke anak-anak gitu, tidak menutup diri bahwa wah aku yang paling ngerti gitu, karena itulah saling apa ya, negosiasiku ke teman-teman. Aku sering memanggil mereka tuh teman-teman, makanya jarang aku dipanggil Pak. Aku Kak, Mas, apa namanya, kadang ketemu anak-anak yang panggil Puh gitu. Om nggak pernah ya, Om. Tapi di luar apa namanya, di luar belajar, aku tidak ada apa ya namanya, ada aturan-aturan apa ya sosial yang sangat kaku gitu. Tapi ketika belajar, disitulah aku yang selalu menegaskan, karena kau kalau mau belajar, kau telah menyepakati dalam pikiranmu kau sedang mau belajar ini. Nah, hal itulah yang harus kamu tanggung jawabi. Nah, misalnya setelah kita belajar kau mau kemana, ya serahmu. Kayak gitu-gitu. Aku mencoba menegaskan di wilayah apa ya namanya, tanggung jawab terhadap pembelajaran itu. Nek wilayah pantomime secara personalku, Mas, karena aku ngerasa anak-anak sekarang itu keren-keren, bahkan tubuh-tubuhnya juga keren-keren, aku kan ngerasa wah gak bisa aku coba kaca-kaca doang ini, kataku. Ini sampai kapan aku kaca gitu kan, apa kayak apa tembok kayak gitu kan, tembok kayak gitu. Akhirnya itu yang kupikirkan, oh apa yang bisa aku bedakan ketika aku perform, yang dipentaskan anak-anak sama aku gitu, apa yang menjadi pembedanya kayak gitu. Nah, hal itulah yang selalu apa namanya, kulatih secara pikiran maupun juga secara laku kayak gitu. Kira-kira gitu. Nah, secara pengalaman perpantomimannya. Kalau yang tadi pandangan Mas Septian, pemain pantomim itu kebanyakan kecenderungannya itu dia sebagai konseptor, pengamat. Kayak gitu menurut Anda gimana? Positioning sih, Mas. Positioning itu maksudku setiap orang tuh kan pasti punya kekuatannya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana akhirnya ini larinya tetap ke Mas Asita, kecenderungan atau bagaimana si personal ini membangun habitnya gitu, sehingga si kekuatan
itulah yang lebih dominan muncul. Misal Mas Asita, jarang sekali aku tuh kalau ngobrol sama Mas Asita, terkhusus kalau bikin karya, ngobrol jarang sekali Mas Asita. Kadang-kala tuh tiba-tiba dia gerak gini gerak. Ya memang iya Mas, ya Mas Asita gini gitu. Karena cara dia menyikapi karyanya seperti itu gitu. Ada yang sukanya ngobrol gitu. Aku harus selesai nih pikiranku. Baru aku akan melakukan gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang konseptor tadi. Ya memang kemungkinan besar beliau suka mendesain semesta imajinasi maksudnya. Ya seperti itu, kecenderungan itulah kayak gitu. Tergantung personanya lagi ya. Ya saya kan seneng bisnis kacang ya. Ya kalau saya ngelihat bisnis kantor ya. Ambil dari saya ngelihat emang kecenderungannya mungkin begitu, iya. Kecenderungannya begitu. Nah, kalau Mas Sobat gimana? Mas Kris. Mas Kris, sorry. Saya menanggapi itu ada fase-fase tertentu yang kita lalui gitu. Setiap manusia mempunyai fase di mana dia itu pertama itu mengetahui, terus tertarik, belajar, melatihkan, terus mempunyai niat menjadi minat itu, terus berkarya. Itu kan fase-fase terus menyambung tadi Mas Pupuh tadi bilang ketertarikan dia sesuai dengan apa yang dia lalui di pembelajaran dia dari awal hingga dia mencapai fase lelah atau memang saya itu nggak mau kok saya itu tampil gitu, pilihan-pilihan itu ya. Bukan putus asa sebenarnya, tapi kan harapan Mas Asya semua itu tampil gitu kan itu. Ya nggak apa-apa, itu kan harapan ya kan. Tapi fase seseorang itu terus akan berjalan sampai dia itu menemukan sendiri jalannya, atau tadi sampai titik mana sih kamu? Wah itu titik ya apa? Pantes ono titike wae. Nah, ini masih koma. Semikolon. Ya itu. Jadi kalau saya sekarang itu dalam fase banyak di mengajar di belakang, karena mengajar, memanage sebuah komunitas, bagaimana nanti komunitas ini bisa menaungi teman-teman yang pengen belajar pantomim, apalagi tentang pertunjukan gitu. Jadi lalu fasenya akhirnya berubah menjadi sebutannya itu hilang nah gile hilang nih hilang metodenya itu bagaimana nih, apakah melatih kaca-kaca terus gitu, apakah ada cara yang lain, itu akhirnya kita mencari berhubungannya akhirnya ke pendidikan, ketertarikannya lebih dominan di situ. Jadi dominannya di bagaimana mengembangkan cara melatih metode. Gitu. Jadi kecenderungan untuk narsisnya nggak ada. Gitu. Karena manusia itu ada yang narsis itu. Aku. Ya, termasuk kayak ini narsis le. Kalau anak muda sekarang narsisnya melalui media sosial, TikTok, gitu, live, ayo itu. Nah, kalau Mas Asita mungkin dengan cara pentas, diapresiasi. Gitu. Nah, itu PR-nya memang banyak Mas, kalau mau pentas itu kan membutuhkan relate tadi kondisi sosial sekarang seperti apa, itu kan. Itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pikiran. Laki bisa nih aku ngomong ini. Ya, Dondong hilang. Aku kan mungkin aku terlalu memaksakan Mas Kris kali ya. Terus kemudian aku jadi sadar lah begini. Oh iya aku ngopo mokso Mas Kris ya. Wah aku opo kayak gitu loh.
Ya wes, terima kasih. Sorry ya Mas Kris ya. Saya minta maaf minal aidin wal faidin ya. Ya, aku cuma berpikirannya itu aja. Ternyata memang Mas Kris sedang mengalami fasenya, oke, saya tak di belakang layar, mau bikin sanggar, mengembangkan metode mime seperti apa. Karena kemarin dia ngomong sendiri, aku harap pentas gitu. Ya, kayak gitu kan? Benar. Saya mau pentas. Jadi saya sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan pantomim bersama teman saya. Enggak usah disebut ya namanya ya. Enggak penting itu. Si Tit. Itu pengalaman kita dari awal sampai awal detik ini itu akan kita ramu menjadi sebuah pertunjukan yang kocak gitu. Nah, itu nanti kita lihat ya bentuknya. Ya, bentuknya akan seperti apa? Ya, sekitar ya tahun inilah kita. Amin. Semoga. Ya, itu tadi saya sambil menanggapi, tapi mungkin sambil kita tutup aja ya, kita nongkrong. Tapi saya tanggapi juga Mas Kris tadi bahwa ini fasenya Mas Asita menurut saya mungkin menurut saya beliau sudah mengalami fase-fase belakang panggung yang cukup panjang juga. Fase-fase di mana dia melatih, di mana dia menjadi guru pendamping, itu cukup panjang juga, sehingga dia kemudian bisa, bukan narsis juga dibilang ya, karena dia paham kalau yang ditampilkan ini adalah keseniannya, bukan dirinya gitu. Yang saya lihat di senior-senior saya di Jakarta juga begitu. Mas Yayu Awe Unru itu jarang sekali tampil. Menjadi sutradara, melatih, gak pernah tampil Mas. Saya ngelihatnya Mas Totos Rasiti juga begitu. Bertahun-tahun tuh nggak pernah tampil. Pokoknya mengurusi komunitasnya kayak Mas Kris ini, mengurusi komunitasnya dan merawat kayak Pak Encik Bagus atau siapa lagi ya. Kalau saya kasih contoh lah, senior-senior saya itu. Tiba-tiba kesini-kesininya malah dia yang tampil gitu di depan layar, di layar lebar, di film Mas Yayu, yang dulunya sama sekali saya nggak, atau teman-teman semuanya nggak memperhitungkan itu, karena dia kebiasaannya tuh saya karena mengikuti beliau pertunjukan-pertunjukan yang dia sutradarai Mas Yayu ya, atau Pak Encik Bagus, mengikuti juga saya. Dia nggak pernah tampil. Mas Totos juga tiba-tiba jadi brand ambasadornya iklan Jarum 76 gitu ya, kan orang-orang tahunya itu, sementara di puluhan tahun di belakang itu dia nggak tahu gitu, sehingga kelihatannya narsis di depan layar atau di atas panggung. Kalau saya mengutip Pak Carlos Martinez ini bagus, ini Pak Carlos Martinez bilang pemain pantomim dari Prancis ya, Spanyol atau mana itu, umurnya 70 sekarang. Oh iya. Pas workshop pantomim. Ya? Iya betul. Okay. Bagus Enggak banget. Enggak juga kadang-kadang. Iya, enggak juga. Oke, saya enggak. Beliau pas workshop itu cerita sama peserta didiknya, kalau kamu ingin gerakanmu lebih kuat, kalau kamu ingin gerakanmu lebih bermakna, belajarlah untuk tidak bergerak, stop gitu, sehingga gerakanmu jadi lebih bermakna gitu. Dicontohin sama dia, iya juga sih. Sama seperti ketika kamu ingin menjadi pembicara yang baik, belajarlah untuk justru tidak bicara, untuk mendengar. Kalau saya pernah mendengarkan Mas Didi Petet bilang juga, kalau kamu pengen penampilanmu bagus, malah justru jangan tampil gitu. Maksudnya jangan tampil tuh bukan kamunya yang tampil ya. Gitu kan, aneh ya, paradoks ya. Bukan kamunya yang tampil, bukan kamunya yang tampil, tapi karakternya yang tampil gitu. Kalau kamunya yang tampil, ntar jadi aku keren, aku hebat gitu, jadi begitu. Nah itu yang saya tangkap. Namanya ya kalau itu. Saya enggak, Pet. Tapi narsis ya rapopo lah yo. Iya, sedikit nggak apa-apa. Makanya itu rapopo narsis, kita sangat mengharapkan teman kita itu ayolah narsis dikit gitu kan. Nah, karena kita kan juga pengen lihat, pengen Oke, cukup kali ya kita ya. Oke, habis ini mungkin sekali kita mungkin band ini menarik, nggak hanya ngomong doang kayak gitu, band nggak hanya bicara kayak gitu, tapi omongan ini asik menurut aku.
habis ini nanti coba satu-satu gerak pantomimnya seperti apa gitu. Kayaknya menarik ya kayaknya ya. Udah maghrib. Nah, saya ya. Ya wes ya wes. Aku pengen main Cici nanti videonya itu nanti jadi kayak apa? Terlalu panjang Set, durasi. ada gerak. Kan nanti jadi edit. Beda nganu aja. Oh. Yang lain nanti main lagi di sini. Memaksa. Ya tapi penting juga sih. Mendorong. Encourage. Ngono terus lho guys. Menyemangati. Sekali obasiti ngopo lah main kuaci, ngerek gendera, gitu-gitu aja. Simpel-simpel aja. Ah topet. Jangan terlalu gelem obat. Tiketingnya. Oh, ini terlalu larang, Po. Tak bayar. Ya, maaf kadang ya teman-teman. Omongan saya tuh kadang selemong-selemong teman-teman. Tapi teman-temannya udah paham semua ini, enggak apa-apa. Omongan sayang. Omongan sayang itu. Cukup ya, nggak usah ya berarti ya. Yuk. Oke. Ya, cukup. Oke. Terima kasih. Toh, maghrib. Ya pas maghrib. Ini Matur 2 jam. suwun, matur Terima suwun. kasih. Terima kasih. Teman-teman tim Matur produksi suwun. di sana, Mbak Nasya sama Sujanti Alek sama Kak Cio, makasih ya. Oke, azan maghrib.